Tes. Selamat siang, perkenalkan saya Gede Agastya Wiwekananda, mahasiswa UT dengan NIM 0443891182. Sekarang saya izin menjelaskan tentang tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pertama, di sini adalah yang bisa lihat adalah kelas menu yang berisi dari menu-menu pilihannya. Pertama ada variabel jumlah menu. Jumlah menu ini berisi variabel yang mengatur jumlah dari menu yang ada. Yang kedua ada menu size. Menu size ini besarnya dari jumlah menu ini ada berapa. Jadi menu size ini harus lebih besar atau sama dari jumlah menu. Yang kedua, selanjutnya ada 3 array. 3 array ini akan berisi data dari nama menu dengan variabel array nama menu. Yang kedua harga dari menunya melalui array integer harga menu. Berikutnya adalah array kategori menu. Ini semua dimasukkan ke dalam satu ke setiap array ini nanti di kelas mainnya akan dimasukkan ke dalam objek jumlah menu. Jadi nama menu 0 burger, nama menu 1 pizza. Jadi jumlah indeks dari tiap array ini bergantung kepada nilai value dari jumlah menu, variabel jumlah menu. Jadi kalau misalnya mau menambahkan menu, bisa ditambahkan selanjutnya di sini dengan indeks 8 untuk ketiga dari array tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kelas main-nya. Nah, kelas mainnya saya mengimport scanner untuk menerima input dari user. Ini kelas main. Berikut adalah variabel-variabel yang akan dipakai di kelas ini. Harga awal nanti akan berisi variabel integer harga awal. Static bisa digunakan untuk satu kelas ini. Akan berisi tentang harga dari pilihan makanan atau minuman. Harga total adalah total dari semua pilihan tersebut dan harganya. Berisi tentang perhitungan nanti. Dan harga akhir adalah variabel yang akan berisi nilai dari harga yang harus dibayarkan oleh user. Variabel gratis ini digunakan dalam kondisi nanti mendapatkan gratis minuman atau tidak. Variabel diskon untuk memberitahukan diskonnya berapa. Dan harga diskon ini nanti untuk disamakan dengan harga akhir di kondisi terakhir. Dia akan saya jelaskan. Selanjutnya ada 4 linked list. Nah, di soal kan diminta untuk diusahakan tidak menggunakan perulangan atau loop. Karena saya pikir kalau memakai array, displaynya harus menggunakan loop. Saya menggunakan linked list untuk mengoutputkan semua yang ada di method struct nanti. Oke, nanti akan saya jelaskan. Lalu, nah ini variabel-variabel ini diambil dari kelas menu yang di sebelah ini melalui pembuatan objek A new menu. New menu berarti dengan jumlah menu di kelas ini sama dengan jumlah menu di kelas menu sama untuk variabel-variabel selanjutnya. Dan ini di baris selanjutnya adalah objek input untuk scanner dari objek input scanner dari input keyboard dari user. Nah, yang pertama ini di main methodnya. Main methodnya untuk display dari menunya karena menggunakan array mau tidak mau saya harus menggunakan loop. Nah, di loop ini menggunakan perulangan for yang menggunakan karena menu makanan dan minuman saya bagi 4-4. Saya mulai i-nya dari 0, loopnya dari 4, i plus plus, i increment. Nah, ini akan nanti menampilkan nama menu dan harga menu dari kelas menu. Selanjutnya sama untuk minuman, tapi saya untuk kondisinya
akar variabel J itu lebih kecil dari ukuran menu. Ya, saya jelaskan tadi, ukuran menu harus lebih besar dari jumlah menu. Oke. Dari perulangan ini akan didisplaykan nanti semua menu makanan dan minuman yang ada. Selanjutnya akan dipanggil metode nilai harga. Metode nilai harga ini berisi tentang menanyakan pesanan dari user. Nah, pertama saya buat variabel lokal int i untuk metode ini saja dan int i ulang. Yang saya inisiasi 0. Nah, karena di pilihan, saya juga harus menggunakan perulangan di sini. Nah, pertama, saya menggunakan perulangan do dengan while. Oke. Selanjutnya, pertama akan ditanyakan untuk memilih makanan atau minuman 1-8. Nah, input ini akan dimasukkan ke variabel pilihan, variabel lokal pilihan, dan selanjutnya akan di-print indeks nama menu dengan nilai dari variabel pilihan dikurang 1. Jadi misal nanti user memilih pilihan nomor 1, akan diambil di-print indeks 0 dari array nama menu. Selanjutnya, dari pilihan tersebut juga akan dimasukkan ke dalam linked list menu pilihan. Di sini nanti digunakan untuk percetakan struknya. Untuk baris ini sama dengan baris di atas, hanya perbedaannya di sini untuk jumlah dari pilihannya dan berapa pilihan dari yang dipilih di atas tadi. Nanti nilai itu akan dikali dengan nilai harga menu yang ada di array harga menu yang akan menjadi nilai harga awal untuk setiap pilihan. Variabel harga awal nanti akan dimasukkan ke dalam linked list harga jumlah pilihan. Lalu dari semua itu nanti akan ditambahkan ke harga total. Harga total ini yang akan digunakan sebagai basis untuk perhitungan nanti. Nah, ini adalah pertanyaan kondisinya, apa user ingin memilih makanan atau minuman lagi atau tidak. Saya menggunakan if. Jadi dia bisa y besar atau y kecil dan n besar atau n kecil yang akan memberi nilai ke variabel ulang. Variabel ulang ini nanti digunakan di kondisi while-nya. I increment untuk pengulangan dari loop do ini. Kondisinya adalah apabila ulang sama dengan 1, maka akan ditambah do-nya akan dilakukan lagi, loop-nya akan dilakukan lagi, dan variabel i di bawah atau sama dengan 4, karena di soal diminta maksimal 4 pilihan. Metode ini akan mengembalikan nilai dari harga total. Oke, selanjutnya masuk ke metode count. Metode hitung harga ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan semuanya. Penghitung harga akhir dari yang harus dibayarkan oleh user. Dari harga itu akan diminta pajak 10%, ditambahkan oleh pelayanan 20.000, dan 2 kondisi apabila nilai harga total di atas 50k, maka akan mendapatkan minuman lagi, dan apabila di atas 100.000, akan mendapatkan diskon 10%. Variabel harga akhir, variabel yang dengan nilai yang harus dibayarkan nanti, didapatkan melalui harga total dikali 10%, ditambah harga total dan tambah biaya pelayanan. Variabel diskon berisi nilai diskon apabila mendapatkan diskonnya. Lalu ada coding kondisinya. Kondisinya ada harga akhir apabila di atas 50.000, gratis sama dengan 1 digunakan untuk nanti. Dan apabila di atas 100.000, harga akhir akan dikurangi oleh diskon. Oke, selanjutnya masuk ke yang terakhir, yaitu metode print struct. Print struct belanja, ini adalah bentuk dari struknya. Tiap line ini akan
mengeluarkan output dari linked list, keempat linked list di atas yang sudah berisi data dari input user. Mulai dari menu pilihan, harga pilihan, jumlah dari pilihannya, harga total dari jumlah pilihannya, dan akan diberikan harga totalnya, harga total yang belum ditambahi pajak, diskon, dan biaya pelayanan. Lalu di sini akan dihasilkan biaya akhir yang harus dibayarkan oleh user sebesar harga akhir. Dan dilanjutkan dengan kondisi if apabila gratis sama dengan 1, akan mendapatkan minuman gratis, dan dilanjutkan lagi apabila di atas 100.000 akan mendapatkan diskon 10%. Selesai. Nah, untuk percobaannya, dimisalkan seseorang ingin memesan hotdog nomor 3, pilihan nomor 3 sebesar 4 buah. Karena dia ingin memilih minuman lagi, dipilih yes. Dengan dia ingin minum soft drink untuk teman-temannya, dimisalkan dia ingin memesan 4 buah juga. Karena sudah mendapatkan makanan dan minuman, diklik no. Mereka untuk menghasilkan struknya. Nah, di sini akan diberikan output dari pilihan usernya. User memilih hotdog dan soft drink. Harga dari hotdog dan soft drink itu adalah 30.000 dan 10.000. Jumlah pilihan dari mereka adalah 4 biji untuk hotdog, 4 biji untuk soft drink. Harga total dari pilihannya adalah 30.000 kali 4, 120.000. 10.000 dikali 4, 40.000. Total biaya pemesanannya adalah 160.000. Biaya pajak dari totalnya 10% sebesar 16.000. Dan biaya pelayanan 20.000. Jika ditambah semua ini akan menghasilkan 196.000 jika belum dikurangi oleh diskon. Karena total biayanya di atas 50.000 dan di atas 100.000, user mendapatkan diskon 10% dan mendapatkan 1 minuman gratis dengan biaya akhir yang harus dibayarkan adalah 196.000 dikurangi sebesar 16.000 diskon ini menjadi 180.000. Sekian penjelasan dari coding saya. Apabila ada yang salah, mohon bimbingannya. Terima kasih.